Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi salam wabarakatuh. sehat bagi seluruh untuk Bapak Ibu, Sobat Improvement semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Sobat Improvement. Terima kasih ada Pak Eko Sugiarto, Pak Heru, Selamat Pak sore, Diki, Pak. Pak Mulyono. Terima kasih sudah berkenan hadir ya, beberapa rekan ya. Ada Pak Diki, Priana, Ibu Dona. Ya, ya, kembali lagi kita bertemu di sosialisasi CI Convention 2026 bersama PKM Consultants. Kali ini dengan tema Lean Stream. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah mengikuti beberapa rangkaian stream lainnya. Ada 5S, ada PDCA, ada DMIC, ada Design Thinking, dan kali ini akan membahas lebih lanjut terkait dengan Lean Stream. Perkenalkan, nama saya Jarod Anorogo. Saya salah satu konsultan yang ada di PKM. Saya sebelumnya bekerja juga di bidang industri manufaktur, khususnya di elektronik dan otomotif. Saat berkecimpung di dunia konsultan bersama dengan PKM Consultant, saya banyak membantu beberapa industri, selain manufaktur juga jasa, perbankan, healthcare, industri, dan beberapa sektor lainnya. Dan di dalam penerapan improvement banyak berinteraksi dengan menerapkan Lean, Total Productive Maintenance, dan juga TQM. Bagi rekan-rekan, kami mengharapkan agar dapat mengaktifkan kameranya sehingga bisa lebih interaktif ya nantinya. Jika ingin menyampaikan sesuatu, berkenan disampaikan terlebih dahulu dengan mengetik chat yang ada di fitur Zoom ini. Dan pada saat proses penjelasan kami akan terbuka untuk jika ada pertanyaan. Dan untuk memastikan rekan-rekan bisa mendengar atau mengetahui penjelasan dari kami, bisa mencoba fiturnya. Jadi silakan fitur yang ada di Zoom menggunakan emoticon, apakah Sobat Improvement bisa mencoba mengakses sambil mengecek ya, terutama chatnya juga boleh menyapa satu sama lain. Baik, terima kasih banyak Pak Diki Priana dari tim Enesis ya, Pak Glenn juga dari Danepek Asia, Bu Dona, terima kasih Pak Heru juga, wah luar biasa, appreciate sekali ya untuk Sobat Improvement semua. Dan sedikit memperkenalkan mengenai PKM Consultants, jadi kami adalah perusahaan jasa pelatihan dan konsultasi di bidang improvement, khususnya productivity, quality, di mana komitmen kami untuk bisa membangun semangat improvement di Indonesia, salah satunya dengan program CI Convention ini, di mana CI Convention ini sebagai sarana bagi industri yang ada di Indonesia untuk sharing, berbagi mengenai kegiatan improvement di perusahaannya, dan bisa saling benchmark ya, jadi saling belajar satu sama lain, bagaimana penerapan dan membangun budaya continuous improvement. Baik, terima kasih.
Sedikit mengenai CI Convention sendiri atau kita sebut sebagai Continuous Improvement Convention. Jadi program ini merupakan ajang konvensi di mana di dalam ada kompetisi antar perusahaan untuk bisa melihat bagaimana pendekatan improvement yang ada di perusahaan masing-masing. Namun tidak hanya fokus pada kompetisi, karena yang ingin diraih di dalam program ini adalah bagaimana kita bisa saling sharing, berbagi, dan juga wadah untuk mengapresiasi dari tim yang sudah menjalankan improvement di perusahaan masing-masing. Untuk itu, harapannya sekembali dari program ini, tim semakin semangat untuk menjalankan dan menggerakkan improvement di perusahaannya. Untuk itu, keterlibatan dari semua peserta ini kita ingin bisa tidak hanya pada saat CIC berkolaborasi, namun setelah kembali ke tempat kerja masing-masing, ke perusahaan masing-masing, bisa tetap berinteraksi satu sama lain. Baik. Sedikit kita bisa lihat perjalanan kegiatan CI Convention ini. Jadi tahun ini adalah tahun yang ketiga dan kami akan putarkan sekilas seperti apa sih kegiatan keseruan dari CI Convention ini. Ya, jadi ini adalah rangkuman dari kegiatan CIC selama 2025 tahun lalu dilaksanakan di Yogyakarta. Mari kita simak sama-sama keseruannya ya. Ya, menarik dan seru sekali ya melihat kegiatan CI Convention tahun lalu bersama dengan para pejuang improvement ya. Dan sekilas untuk tahun ini kegiatannya juga tidak kalah menarik ya. Jadi beberapa perusahaan yang sudah ikut serta tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat di sini, baik perusahaan lokal maupun multinasional, termasuk juga beberapa BUMN dan berbagai jenis industri ya. Jadi kita bisa banyak belajar dari berbagai perusahaan yang ikut serta di dalam kegiatan CI Convention ini. Jadi sasaran dari program ini adalah bagaimana kita bisa transfer, saling belajar satu sama lain mengenai best practice yang sudah dilakukan, dan tentunya banyak peluang yang kita bisa gunakan untuk kita terapkan juga
hal-hal positif yang kita bisa pelajari untuk bisa diterapkan di perusahaan kita masing-masing. Sehingga harapannya kualitas dari penerapan improvement lebih baik lagi di kedepannya atau kemudian hari. Kemudian juga mendapatkan perspektif, insight baru, masukan atau point for improvement, terutama dari para ahli, expert sebagai dewan juri, sehingga kita bisa meningkatkan improvement yang berdampak pada bisnis. Ya, jadi bagaimana improvement bisa mensupport pertumbuhan sasaran bisnis ke depannya. Kemudian sebagai apresiasi baik bagi individu, tim maupun secara company ya untuk bisa menghasilkan karya-karya improvement yang inovatif dan juga menginspirasi segenap karyawan yang ada di perusahaan dan juga berperan serta dalam membangun budaya continuous improvement di Indonesia sehingga kualitas pelaksanaan improvement-nya lebih bermutu. Dan tema kali ini adalah Ignite Innovation, Elevate Productivity and Quality. Peserta dari CI Convention pada umumnya adalah para praktisi, rekan-rekan yang menerapkan improvement atau sobat improvement, pejuang improvement yang ada di perusahaan, dan sangat terbuka jika belum bisa mengikuti sebagai peserta di CI Convention, kami juga terbuka untuk perusahaan-perusahaan mengirimkan observer untuk bisa melihat sejauh mana kegiatan improvement ini berlangsung di beberapa perusahaan lainnya. Dan untuk itu, manfaat yang didapat selama kehadiran di CI Convention dalam 3 hari ini adalah bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan pendekatan-pendekatan improvement karena ada sesi konsultasi, SMA Forum, ya selama 3 hari sangat terbuka untuk diskusi lebih mendalam terkait dengan satu atau tipe metode improvement yang bisa digunakan. Kemudian juga belajar praktek terbaik bagaimana perusahaan-perusahaan lain menggunakan pendekatan-pendekatan improvement yang ada sehingga berdampak pada bisnisnya masing-masing. Kemudian juga menjalin kerjasama networking karena beberapa perusahaan setelah mengikuti CI Convention saling berinteraksi dan langsung mengarrange untuk bisa benchmark visit gitu ya misalnya. Jadi bagaimana networking ini bisa berkelanjutan setelah dari program CIC. Kemudian juga tentu saja ada pengetahuan baru yang didapat karena dari pengalaman beberapa perusahaan yang dijalankan selama ini ada inovasi atau ide-ide baru dalam menjalankan improvement kita bisa dapatkan juga. Dan tentu saja hal tersebut akan dapat menginspirasi implementasi continuous improvement di perusahaan dan sebagai bagian untuk menyusun strategi improvement di tahun ke depan. Karena biasanya setelah bulan Oktober setiap tahunnya atau November Desember kita sudah bikin rencana baru ya untuk tahun depan bagaimana agar bisa menggerakkan improvement melibatkan semakin banyak tim atau karyawan yang ada di perusahaan untuk bisa berkontribusi dalam improvement. Untuk tahun ini pelaksanaannya akan dilakukan di Bandung. Nah, jadi ini menarik ya, karena lokasinya juga dekat dengan Jakarta atau kemudahan akses dan bagi rekan-rekan yang di luar Jakarta atau di luar Jawa ini adalah momen yang baik ya untuk bisa lihat kota Bandung, kota kembang ya. Jadi kita bisa menikmati beberapa objek wisata ya selain juga belajar dalam kegiatan continuous improvement. Dan pelaksanaannya ada di bulan Oktober tanggal 20 sampai dengan 22. Jadi Selasa sampai Kamis. Dan kegiatannya akan dilaksanakan di Hotel Haris Convention Festival Citylink. Jadi aksesnya cukup mudah ya. Jadi keluar exit tol Pasir Koja. Ya, jadi aksesnya mudah untuk diakses. Dan rangkaian selama 3 hari adalah kombinasi dari di hari pertama adalah kegiatan untuk persiapan dan juga forum untuk konsultasi dan sharing berbagi knowledge ya. Jadi di situ ada SMA Forum di mana setiap stream akan
difasilitasi oleh subject matter expert dari PKM. Kemudian ada knowledge sprint dari beberapa narasumber, pembicara dari praktisi ya klien PKM juga yang sudah menjalankan kegiatan improvementnya. Jadi bisa banyak ilmu atau pengetahuan yang baru yang kita mungkin bisa adaptasikan juga ya. Selain tentu saja ada consultation corner yang disediakan setiap 3 hari, jadi nanti tinggal booking di aplikasinya CIC atau aplikasi PKM untuk membooking jadwal konsultasi ya. Jadi akan disediakan selama 3 hari ini. Hari keduanya sendiri memang full untuk convention day-nya. Jadi setiap perusahaan sudah mempersiapkan presentasi kepada dewan juri dan setelah itu hari ketiga akan ada sesi experiential learning. Jadi nanti ada 2 kegiatan utama, nanti peserta bisa memilih apakah akan mengikuti kegiatan networking, game simulation secara outdoor, kemudian atau mengikuti kunjungan industri atau benchmarking ke beberapa perusahaan yang ada di daerah sekitar Bandung. Dan itu keduanya sangat menarik ya kegiatannya. Selain tentu saja di yang tunggu-tunggu pastinya di sesi setelah gala dinner akan ada pengumuman dari hasil penilaian dewan juri. Jadi CIC ini adalah experience yang mungkin berbeda dengan beberapa konvensi lainnya. Untuk itu ada beberapa hal di hari pertama tadi sempat kami sampaikan ada knowledge sprint di mana di situ adalah sharing yang menarik ya dari praktisi untuk berbagi pengalamannya atau success story, mungkin juga challenges, stories, bagaimana menggerakkan improvement di perusahaannya gitu ya. Jadi kita bisa banyak belajar dari beliau, dari narasumber atau pakar ahli dalam improvement. Selain itu juga hari pertama akan ada forum subject matter expert di mana tim konsultan PKM akan sharing atau memperkenalkan pendekatan dari masing-masing stream ya. Jadi ada 5S, PDCA, Design Thinking, DMIC, kemudian ada Total Productive Maintenance Suggestion System dan juga termasuk Lean ya. Jadi di sana akan ada kombinasi selain konsep teori juga banyak aktivitas termasuk simulasi dan gamenya. Sehingga dibuat seinteraktif mungkin agar pemahaman konsep-konsep ini bisa mudah dipahami dan bisa dicoba juga di perusahaan ya. Jadi pada saat nanti mengintroduce ke rekan-rekan yang belum sempat join di CIC, mungkin bisa dipraktekkan. Selain itu yang menarik juga adalah di sesi CIC tahun ini, khususnya stream DMIC, mendapat official endorsement dari IQF Amerika. Jadi International Quality Federation adalah badan yang menyelenggarakan sertifikasi Six Sigma. Kebetulan PKM adalah channel partner dari IQF Amerika, sehingga apa yang dipresentasikan selama CIC juga di-acknowledge dan dijadikan acuan ya di internasional gitu. Jadi apa yang disampaikan di sini juga masuk dalam endorsement dari IQF Amerika. Untuk hari kedua, Convention Day, pada umumnya peserta akan fokus pada masing-masing streamnya sesuai dengan pendaftaran. Namun jika ingin melihat stream lain sangat diperbolehkan. Jadi misalnya selama ini sudah ikut mendaftar di stream PDCA atau presentasi di PDCA, sangat memungkinkan untuk melihat stream-stream lain ya. Jadi apalagi biasanya satu perusahaan mengirimkan beberapa pesertanya, nanti bisa berbagi tugas, ada yang mungkin ikut di stream yang lain ya. Jadi nanti bisa di-sharing lagi ke masing-masing perusahaan ya. Jadi selama hari kedua ini dengan waktu yang cukup panjang pula, peserta dapat mengoptimumkan ya, bisa mengikuti stream-stream yang lain ya, harapannya bisa mengikuti semua gitu. Kemudian di hari kedua juga
kami ada sesi focus group discussion, di mana focus group discussion ini utamanya adalah memfasilitasi para praktisi improvement khususnya atau fasilitator improvement di perusahaan untuk bisa berbagi sharing pengalaman bagaimana menggerakkan improvement dan mungkin bisa sama-sama merumuskan kira-kira strategi apa ke depannya yang bisa diterapkan di perusahaan ya. Jadi kita mungkin berbagi kendala, kesulitan dan juga mungkin ide-ide gagasan sehingga nanti harapannya setelah CIC kita punya catatan untuk mempertajam strategi implementasi improvement berikutnya di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Jadi keberlangsungan dari kegiatan improvement di perusahaan kita bisa gali lebih banyak di focus group discussion ini. Di hari ketiga akan banyak kegiatan yang menarik ya, selain kegiatan-kegiatan simulasi outdoor game, juga experiential learning didapat dengan melakukan benchmark visit di perusahaan-perusahaan ya. Jadi terutama nanti perusahaan yang di Bandung ini kita bisa melihat bagaimana memperkuat budaya untuk improvement itu bisa tumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi bagaimana budaya kedisiplinan, kemudian keterbukaan, kemudian nilai-nilai di perusahaan itu bisa tertanam dengan baik yang menunjang kegiatan improvement berlangsung gitu ya. Dan bagaimana itu bisa dipraktekkan mulai dari top manajemen sampai karyawan yang pelaksana di lapangan. Collaboration alignment games juga ini diharapkan karena kita tidak ingin melalui CIC justru kompetisinya terlalu tajam gitu ya. Jadi kita ingin justru kolaborasinya yang kita ingin tingkatkan sehingga di dalam alignment games ini peserta dari beberapa perusahaan akan kami mix dalam satu tim gitu ya. Jadi sehingga punya misi tertentu untuk bisa berkolaborasi ya. Jadi ini juga kompetisi dalam konteks membangun kolaborasi sehingga harapannya setelah dari kegiatan CIC ini hubungannya semakin erat ya. Jadi bisa berlanjut gitu ya sharing diskusinya dan saling bisa melakukan benchmarking ya misalnya salah satunya. Untuk industri visit atau benchmark visit ini spesifik di area Bandung ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah bersedia untuk dikunjungi untuk sobat improvement bisa belajar sesuatu dari yang sudah mereka lakukan sejauh ini ya. Jadi terutama bagaimana membuat lingkungan kerja yang kondusif dalam membangun budaya improvement dan seperti apa peran dari leadership roles ya untuk bisa menumbuhkan hal tersebut ya. Dan ini sangat menarik untuk diikuti, namun untuk mengikuti ini memang jumlahnya terbatas, jadi ini adalah siapa yang cepat yang dapat gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk mendaftar industri visit, karena seperti pada umumnya area atau perusahaan yang dikunjungi itu memang ruangan atau areanya terbatas untuk bisa dilihat atau lakukan gemba ya. Dan selama 3 hari akan ada Consultants Corner, jadi kalau dilihat tampilannya akan seperti ini, jadi nanti Sobat Improvement bisa memilih konsultan yang ingin diajak diskusi atau sharing, kemudian mengeplot jamnya gitu ya, jam yang available. Jadi kalau jamnya sudah tidak available, mungkin bisa pilih jam yang ada selama 3 hari ini gitu. Jadi saat mendaftar sebaiknya sudah langsung booking ya untuk jadwal rekan-rekan konsultan atau subject matter expert dari PKM. Hal lain di dalam kegiatan CIC ini mungkin yang sedikit berbeda dengan beberapa konvensi lainnya. Jadi di PKM tidak mensyaratkan template presentasi yang rigid gitu ya. Jadi cukup fleksibel, disesuaikan dengan penggunaan di perusahaan masing-masing saat ini. Karena harapannya dengan template yang digunakan di perusahaan bisa jadi bahan untuk referensi bagi perusahaan lain juga ya. Oh, hal-hal yang bagus bisa diadaptasi ya. Jadi namun memang ada panduan sebaiknya isi dari alur presentasinya seperti apa tetap ada panduan dari PKM. Namun bentuk atau formatnya disesuaikan dengan
yang selama ini sudah digunakan di perusahaan masing-masing. Jadi harapannya tidak perlu mengadjust lagi gitu ya. Kemudian untuk menjaga objektivitas dari penilaian, Dewan Juri menjalankan sesuai dengan kode etik dan compliance yang ada, dan tentu saja tidak diperkenankan untuk menawarkan sesuatu pada Dewan Juri, dan Dewan Juri juga eh, disaring ya atau difilter oleh tim PKM, tim panitia dari CIC untuk memang juri yang hadir adalah yang kompeten di bidangnya dan sudah proven dalam membangun budaya improvement di perusahaan. Jadi integritasnya sudah tidak diragukan lagi ya. Jadi eh, sangat bisa dipercaya. Dan terkait dengan project improvement yang akan dipresentasikan, maka berikut ini pada saat mensubmit, jadi minimum pada saat mensubmit atau mendaftarkan juga bisa paling lambat melampirkan abstraknya ya. Jadi pengumpulannya itu di 20 September 2026, di mana ada informasi terkait dengan eh, temanya tentu saja di dalamnya ya. Jadi di sini ada abstrak ya, halaman abstrak itu bisa 1 sampai 2 halaman. Di sana dijelaskan sekilas latar belakang, kemudian tema yang diambil gitu ya, dari tema yang diambil, kemudian langkah-langkah konkret apa yang sudah dilakukan dan hasilnya apa gitu ya. Jadi mungkin bisa 3, 4 atau maksimum 5 paragraf. Jadi paragraf pertama biasanya latar belakang dari tema yang diangkat, kemudian challenge-nya apa gitu ya, kemudian hal-hal apa yang sudah dilakukan sejauh ini, kemudian hasilnya bagaimana gitu. Dan untuk presentasi PowerPoint menyesuaikan dengan durasi presentasinya, dan untuk file nantinya adalah maksimum 250 MB sudah termasuk video ya. Jadi nanti bisa dipersiapkan. Untuk kategori presentasi yang sifatnya individual atau tim, jadi individual itu ada suggestion system, kemudian yang tim ada PDCA, design thinking, DMIC, ya, 5S. Nah, itu durasi presentasinya 15 menit, kemudian 15 menitnya tanya jawab. Jadi totalnya 30 menit. Jadi kalau presentasinya 15 menit, mungkin bisa diestimasi jumlah slide-nya mungkin sekitar 10 gitu ya, slide. Kemudian untuk yang kategori company wide atau organisasi, waktunya lebih panjang karena memang cukup banyak yang bisa disampaikan ya. Jadi ada 30 menit presentasinya, kemudian tanya jawabnya juga cukup panjang 30 menit. Jadi totalnya untuk company wide itu ada stream TPM dan Lean, totalnya adalah 1 jam, di mana 30 menitnya adalah presentasi. Nah, kriterianya apa? Khususnya untuk stream Lean sendiri, jadi kita melihat dari penerapan Lean itu ada 3 framework ya. Jadi ada people, mindset, and behavior. Kemudian yang kedua manajemen sistem infrastruktur dan juga operating tools and technique. Ya, jadi ini bisa digunakan sebagai referensi dalam penyampaian. Jadi bagaimana dalam penerapan Lean itu bisa mengubah pola kebiasaan karyawan gitu ya. Jadi bagaimana mereka ikut terlibat kontribusi mungkin dari waktu ke waktu, mulai dari tahap awal pilot hingga saat ini mungkin perjalanan improvementnya sudah banyak melibatkan setiap orang gitu ya. Jadi mungkin lebih dari 80-90% sudah ikut terlibat dalam improvement atau berkaizen. Nah, hal ini tentu yang bisa di-sharing bagaimana leadership dan komitmennya untuk bisa mendorong itu, apa upaya yang dilakukan untuk bisa mengubah pola pikir tadi gitu ya. Jadi mengubah kebiasaan untuk bisa meluangkan waktu di sela-sela pekerjaan rutinnya melakukan improvement. Nah, ini juga poin penting sehingga bisa lebih banyak terlibat. Selain itu juga bagaimana meningkatkan capability pengembangannya mungkin dengan kegiatan training atau coachingnya seperti apa.
juga kolaborasi, tidak hanya improvement di internal, tapi juga lintas fungsi atau bagian. Jadi harapannya juga improvementnya itu berdampak bukan hanya di area, di prosesnya, tapi bisa berdampak secara lebih luas di perusahaan, di organisasi. Ya, karena memang di stream Lean ini arahnya lebih bagaimana Lean membantu pertumbuhan bisnis di perusahaan, ya, keberlanjutan bisnis di perusahaan, dan juga tentu saja melibatkan setiap orang. Hal yang kedua kaitannya dengan sistem manajemen dan infrastruktur. Apa yang dipersiapkan sehingga kegiatan improvementnya itu bisa konsisten gitu ya. Jadi bagaimana bisa dimonitor, dievaluasi ya, seperti apa sih indikator yang digunakan untuk bisa mengukur ya keberhasilan dari kegiatan lean-nya, terutama tentu lean-nya itu harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di proses atau di bisnis atau di perusahaan selama ini gitu ya. Nah, sehingga standar yang dihasilkan atau sistem manajemen yang dihasilkan itu senantiasa juga diimprove ya. Nah, jadi sistem yang terbangun bisa dijelaskan juga di sini gitu. Jadi apa saja yang dikembangkan ya. Jadi standarnya makin lama makin tinggi, makin baik, termasuk juga governance ya. Jadi mengelola target, mengelola orang sampai dengan mengelola improvementnya makin lama makin baik. Dan ini juga sangat membantu untuk memastikan keberlangsungan improvement ya. Jadi tidak seperti air soda, awalnya semangat, habis itu hilang. Nah, sistem manajemen infrastruktur ini juga sangat membantu untuk perusahaan bisa sustain atau bisa memastikan keberlangsungan improvement. Dan yang terakhir, apa saja teknik Lean yang digunakan gitu ya. Jadi mungkin kalau porsi teknik Lean tergantung dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi di perusahaan ya. Jadi mungkin di dalam presentasi juga bisa dilihat hal apa yang unik yang digunakan, pendekatan improvement apa yang digunakan, sehingga bisa membantu tim atau bagian tersebut mengatasi permasalahannya ya. Jadi mungkin bisa diambil satu contoh case yang bisa menginspirasi juga gitu ya. Jadi dan powerful digunakan di perusahaan. Jadi ini tentu saja disesuaikan dengan karakteristik industri masing-masing ya. Kalau padat karya biasanya punya beberapa tools teknik Lean ya, mungkin termasuk line balancing, eh, kemudian eh, memastikan menggunakan visual management, kontrol ya, misalnya seperti itu. Atau teknik metode untuk mengedukasi karyawan dengan cepat, ya mungkin dengan TWI, training within industry-nya misalnya, dan macam-macam ya. Termasuk kombinasi dengan PDCA atau DMIC gitu ya. Jadi silakan. Selain itu juga kalau yang industri, proses industri misalnya yang padat mesin, bagaimana misalnya irisannya dengan penerapan TPM, sangat memungkinkan juga. Jadi bagaimana rangkaian proses bisnis di dalam perusahaan itu bisa benar-benar diintegrasikan, streamline, semakin sedikit pemborosannya misalnya, sehingga lead time-nya jadi lebih cepat, lebih pendek, ya flow of materialnya juga makin baik gitu ya, pengendaliannya lebih mudah, memastikan quality ya, jadi better quality, faster process, cheaper cost, termasuk juga safer workplace. Nah, jadi sehebat mungkin bisa ditunjukkan ya selama presentasinya. Untuk detailnya ini adalah kriteria penilaian ya. Jadi di point Lean Leadership and Transformation ini ada dua parameter utama, bagaimana strategi deployment-nya. Jadi bagaimana strategi sasaran di level perusahaan itu diturunkan sampai ke tim pelaksana di shop floor. Bagaimana peran yang kedua, bagaimana peran dari leadership dalam mentransformasi ini menggunakan pendekatan Lean ya. Jadi apakah ada formal activity yang dilakukan oleh para leader untuk memastikan Lean-nya berjalan, ya, membantu proses transformasinya. Kemudian perspektif yang kedua kita lihat dari sistem manajemen infrastrukturnya, KPI dan penjabarannya seperti apa secara spesifik ya, jadi sudah diturunkan dari strategi, dan proses mengukurnya bagaimana, apakah
eh, setiap level juga sudah bisa membantu ikut mengukurnya gitu ya, dan tertuang dalam daily management system mereka. Jadi intinya improvement atau kegiatan Lean ini bisa built-in di dalam daily routine. Nah, ini juga penting karena jangan sampai Lean sebagai tambahan pekerjaan, tapi sebenarnya membantu proses kerja sehari-hari ya. Jadi bagaimana ini bisa built-in dalam kegiatan sehari-hari. Termasuk juga kegiatan improvement ya, small group improvement atau Lean team, Kaizen team, atau QCC ikut terlibat dalam memastikan pencapaian target atau KPI tadi ya. Jadi kegiatan-kegiatan atau aktivitas kecil untuk memastikan target di bagiannya masing-masing tercapai atau target perusahaannya tercapai. Untuk Lean tools dan teknik di sini kita juga bisa lihat dari sisi hal apa yang sudah distandarkan dari yang sebelumnya. Jadi bukan hanya standar atau metode kerja di dalam unit kerja, tapi standar yang cukup lebih besar di level company atau perusahaan. Selain itu bagaimana membangun proses yang makin lama makin baik ya, jadi better quality, faster process, cheaper cost, dan juga safer workplace-nya. Jadi usaha-usaha apa yang jadi fokus utama dalam penerapan Lean ini, terutama yang menunjukkan uniqueness dari prosesnya ya, jadi dari hasil improvement-nya bisa signifikan membantu pencapaian kinerja perusahaan, dan tentu saja secara falsafah Lean sendiri adalah bagaimana flow of material atau flow of product itu bisa mengalir dengan cepat ya. Jadi sedikit mungkin waste atau pemborosan yang dihasilkan. Nah, jika ini bisa ditunjukkan, misalnya dengan lead time order, mulai dari order customer sampai kirim itu makin lama makin cepat gitu ya. Kemudian juga terjadi berbagai improvement, terutama dari kualitas produk, kecepatan proses, biaya yang lebih efisien, dan juga mungkin proses kerja yang lebih aman, nyaman, dan juga ergonomis misalnya. Jadi kira-kira ini adalah kriteria-kriteria yang akan dinilai oleh Dewan Juri khususnya. Jadi kalau dilihat mungkin sekitar 9 poin yang akan dinilai dan bisa dituangkan ke dalam materi yang disampaikan. Dan sudut pandangnya adalah lihat dari sudut pandang company atau perusahaan. Bagaimana agar Lean ini bisa dijalankan konsisten juga sustain. Jadi bisa berlanjut terus dengan apa? Fokus pada membangun sistem, sistemnya akan mendrive orangnya, dan orangnya makin lama makin banyak yang terlibat ya, involve atau engage untuk melakukan improvement. Sedikit teknis terkait apa yang akan disampaikan di abstrak ya. Jadi abstrak bisa satu halaman cover dan satu halaman abstrak ya umumnya, di mana untuk kode atau pengkodeannya bisa mengikuti arahan ini. Jadi abstrak CIC 26 strip abstrak, strip Lean, dan nama perusahaan. Jadi untuk nama filenya agar tidak tercampur dengan file-file dari perusahaan lain. Kemudian untuk covernya di sini bisa diikuti ya panduannya. Jadi ada judul proyeknya, nama perusahaan, dan nama tim. Jadi tim leadernya siapa misalnya, kemudian tim membernya yang menggerakkan Lean di perusahaan. Adapun untuk kriterianya adalah pelaksanaan Lean-nya antara 2024 sampai dengan 2026 ya. Jadi kurang lebih 3 tahun terakhir pelaksanaan Lean sejauh mana sudah dilakukan ya. Jadi kalau di 2022 atau 2021 mungkin eh, tidak disarankan untuk disampaikan ya. Jadi periodenya adalah paling lama di Januari 2024. Kemudian sekilas mengenai perusahaan, introduction mengenai perusahaan dan foto tim yang akan mempresentasikan. Adapun untuk isi abstraknya di sini satu halaman berisi masalah apa yang dihadapi, mengapa perusahaan menjalankan Lean, dan mengapa Lean sebagai strategi di dalam perusahaan ya. Kemudian dampaknya apa yang sudah dilakukan sejauh ini, hasilnya bagaimana, dan manfaat yang dirasakan bagi stakeholder di perusahaan. Ya, jadi rangkuman singkat dari apa yang ingin disampaikan, sehingga
Dewan Juri juga sudah bisa mempelajari poin-poin pentingnya, sehingga dari situ nanti akan lebih detail melihat materinya. Template Project Lean atau untuk presentasinya sendiri ini sebagai panduan saja ya. Jadi panduan untuk peserta untuk bisa mempersiapkan. Jadi untuk format bentuknya nanti silakan disesuaikan dengan standar yang ada di perusahaan sejauh ini dan kenyamanan dari peserta. Jadi untuk Lean ini penjelasannya sudut pandangnya adalah dari company wide ya. Jadi bukan hanya tim, walaupun nanti yang mempresentasikan perwakilan dari perusahaan atau perwakilan tim sebagai perwakilan dari perusahaan. Untuk filingnya sama, jadi diberi kode CIC 26, strip Lean, dan nama PT. Kemudian biasanya dibuat tagline-nya juga, judul tema, jadi tagline dari Lean di perusahaan seperti apa. Jadi bisa membawa ya tema besar Lean di perusahaan gitu ya, dituangkan di dalam judul. Kemudian di slide pertama, mungkin ini ada sekitar 6, 7, atau 8 informasi yang bisa di-share. Yang pertama adalah mengenai perusahaan dan mengenai timnya gitu ya. Jadi silakan dijelaskan, termasuk juga struktur Lean-nya bagaimana. Mungkin tidak harus terlalu spesifik ya, tapi strukturnya seperti apa sih yang ada di perusahaan masing-masing gitu ya. Jadi mulai dari mungkin steering committee atau sponsors, kemudian lean leader-nya dan role yang lain termasuk sampai dengan member. Sangat disarankan menggunakan visualisasi yang memudahkan untuk memahami struktur yang ada di perusahaan. Selain itu juga adalah latar belakang. Nah, ini penting kenapa Lean menjadi strategi di perusahaan. Dan juga tentu saja bagaimana bisa menjawab isu atau permasalahan yang dihadapi perusahaan di saat ini dan saat-saat ke depannya gitu ya. Jadi terutama bisa menjelaskan kondisi persaingan yang ada dan kenapa top manajemen memutuskan untuk menjalankan Lean. Nah, ini penting juga disampaikan. Kemudian sebelum menjalankan Lean, seperti apa sih kondisinya dan dampaknya bagaimana ya. Jadi bisa dilihat dari beberapa key drivers tadi, dari ini yang bagian dari penilaian yang memang akan dilihat oleh Dewan Juri, dari sisi manajemen sistem infrastruktur, seperti apa, dari leadership dan lean transformation-nya bagaimana untuk mendorong perubahan pola pikir, juga teknik improvement, teknik lean yang digunakan ya. Jadi bagaimana permasalahan-permasalahan yang isu yang dihadapi baik dari tantangan bisnis, sistem atau metode yang sebelumnya sebelum menjalankan lean, kemudian juga pola pikir orang sebelum menjalankan lean, dan improvement yang selama ini sebelum menjalankan lean seperti apa. Jadi bisa ditampilkan kondisi-kondisi sebelum menerapkannya. Kemudian dalam presentasi ini juga perlu menjelaskan sasaran, mungkin bisa disampaikan berdasarkan roadmap yang saat ini yang sudah dilalui ya. Jadi mungkin pada saat menjalankan Lean cukup panjang roadmap-nya, ada yang jangka pendek, menengah, atau panjang gitu ya, atau 3 atau 5 tahun ke depan. Nah, mungkin bisa dijelaskan paling tidak 3 tahun terakhir roadmap yang dijalankan sasarannya apa, misalnya untuk membangun stabilitas atau menstandarkan ya, kemudian melibatkan orang dan lain-lain. Nah, itu bisa di-highlight. Jadi apakah sasaran itu juga sudah bisa dicapai sejauh ini dan next-nya apa yang ingin didorong kembali ya. Jadi dimasukkan dalam roadmap berikutnya. Dan ini bisa membantu memberi gambaran Dewan Juri untuk lihat perjalanan Lean di perusahaan Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi bisa terlihat seperti apa sih perkembangannya, mulai dari sebelum menjalankan, selama menjalankan, dan ke depannya apa yang ingin dicapai gitu ya. Jadi itu sangat penting. Jika perlu bisa dilengkapi dengan berbagai metode dokumentasi ya. Jadi bisa termasuk juga video perjalanan penerapan Lean. Kemudian untuk memberi kerangka dalam
presentasinya perlu juga dijelaskan garis besarnya ya. Tadi di depan sudah menjelaskan milestone atau roadmap. Nah, mungkin ada sedikit highlight. Jadi mungkin yang dipresentasikan di sini tidak semuanya bisa dijelaskan, tapi mungkin ada poin-poin garis besar yang ingin disampaikan. Karena memang waktunya terbatas, hanya 30 menit, maka mungkin bisa ambil beberapa case highlight yang tanda kutip bisa di-share ya, dan juga menjadi uniqueness di perusahaan masing-masing. Dan timeline-nya ya, jadi berapa lama itu bisa dicapai atau dijalankan. Kemudian berkenan dari garis besar tadi, tentu saja karena Lean ini company wide, ada beberapa mungkin data informasi yang sifatnya rahasia tidak semuanya bisa di-share, namun bisa dijelaskan ruang lingkup pembahasannya ya gitu. Jadi bisa dari sisi sudut pandang manajemen seperti apa, target manajemen, target bisnis mungkin tidak semuanya ditampilkan, mungkin ada beberapa yang bisa konversi jadi konstanta atau variabel tertentu gitu ya. Tapi kita bisa lihat progres atau pergerakannya. Kemudian yang kedua, lingkup divisi atau proses yang dibedah gitu ya, atau yang di-share, bisa disesuaikan juga. Jadi tidak harus semua end to end dijelaskan, tapi setidaknya dari end to end kita ambil case yang di tengah, midstream misalnya, atau yang di upstream, atau yang di downstream, yang paling dekat dengan customer, ya. Jadi bisa disesuaikan. Tapi overall semua tergambar, tapi scope-nya diperjelas di sini. Termasuk juga keterlibatan dari tim yang ada, bahkan mungkin di beberapa case sebelumnya, perusahaan bisa melibatkan customer-nya atau bisa melibatkan supplier-nya juga di dalam project Lean ini. Nah, itu juga hal yang menarik ya, bagaimana improvement atau Lean itu bisa tidak hanya mengimprove proses bisnis yang ada di perusahaan, tapi juga melibatkan customer atau supplier kita, gitu ya. Dan yang menarik bisa di-share juga adalah, jadi ini opsi ya, artinya tidak harus semua dijelaskan, hanya perlu dipastikan ruang lingkupnya, project scope ini yang akan dipresentasikan poin-poinnya apa. Jadi sudah memberi kerangka di awal bagi Dewan Juri untuk bisa fokus pada scope yang disampaikan. Kemudian yang wajib disampaikan adalah aktivitas kunci dalam implementasi Lean tadi ya, tentu dari mengacu ke 3 framework minimum, bagaimana manajemen sistem infrastrukturnya itu dibangun, dikembangkan seiring dengan penerapan Lean-nya, termasuk juga Lean leadership, mindset, behavior, termasuk proses mengelola perubahannya, change management prosesnya seperti apa, bagaimana misalnya karyawan lebih aware di awal, kemudian membangun desire-nya, keinginannya untuk berubah, membangun capability ya, kompetensi, knowledge, skill, kemudian bisa mengaktualisasi, mengeksekusinya dengan baik, sampai dengan reinforcement-nya ya. Jadi bagaimana mempertahankan dan meningkatkan ya program-program seperti apa yang dilakukan. Kemudian Lean tools dan tekniknya juga bisa didetilkan ya, sesuai dengan konteks yang dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, hal lain yang bisa ditampilkan juga adalah yang paling sering ditanyakan oleh Dewan Juri adalah bagaimana melibatkan setiap orang di dalam perusahaan, terutama mulai dari level atas, tengah, sampai di bawah. Ya, jadi bagaimana ikut punya ownership untuk bisa menjalankan improvement melalui Lean. Ya. Kemudian yang pastinya akan digali juga adalah seberapa besar impact penerapan Lean ini di dalam konteks perusahaan ya, terutama manfaat bagi bisnis di perusahaan ya. Jadi mungkin bisa menyampaikan hasil analisa diagnosis sebelum menerapkan Lean dan sesudah ya, dibandingkan dari sisi sudut pandang pelanggan juga sejauh mana misalnya jika ada ya. Kemudian tentu saja kaitannya dengan profitability dari bisnis juga boleh disampaikan, atau indikator lain menggunakan SKCD ME ya, jadi bisa ditampilkan. Selain yang tangible, tentu yang intangible sangat disarankan untuk disampaikan juga. Beberapa bisa melampirkan testimoni dari yang melaksanakan atau dari customer atau dari supplier yang terlibat. Ya.
Nah, yang tidak kalah penting di akhir ini adalah apa lesson learned dalam penerapan Lean-nya. Jadi di dalam Lean ada kita kenal Hansei ya, self retrospektif. Jadi setiap aktivitas kegiatan yang sudah dilakukan, kita melihat hal apa yang sudah berjalan baik dan apa yang bisa diimprove ke depannya. Dan sebenarnya melalui penerapan Lean, kita juga ingin membangun perusahaan atau organisasi sebagai learning organization ya. Jadi dari yang sudah dilakukan, kita pelajari lebih lanjut untuk bisa ditingkatkan lagi. Dan harapannya ini juga bisa bermanfaat bagi para audiens yang sudah mengikuti stream Lean ya. Jadi bisa saling menyemangati untuk menjalankan Lean-nya gitu. Jadi key takeaways apa yang sudah didapat gitu ya, secara organisasi tentu saja gitu. Jadi demikian untuk penjelasan mengenai Streamline, semoga bermanfaat. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai Streamline ini, silakan dari Bapak Ibu sebelum detail mengenai award-nya ya. Mungkin silakan mungkin dari Sobat Improvement kalau ada, mungkin di chat ya. Ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas dari kriterianya dan pada saat menerapkan Lean memang kriteria tersebut berdasarkan pengalaman kami dan juga tim expertise yang ada di CIC ini melihat itu hal yang penting dan bisa dapat dipelajari ya bersama. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu juga untuk meningkatkan kualitas dari improvement melalui Lean. Selanjutnya awards yang diberikan kepada peserta ya dari hasil penilaian dewan juri kita bagi ada yang berdasarkan stream ya masing-masing itu. Jadi setiap stream nantinya akan ada kriteria penilaiannya. Jadi kalau skornya 650 sampai dengan 739 itu bronze. Kemudian kalau paling tinggi adalah diamond ya. Jadi 950 ke atas sampai 1000 ya skornya. Jadi ini range penilaiannya. Jadi semakin tinggi perolehan poin akan mendapatkan eh, award yang tinggi juga. Kemudian yang menarik juga di CIC ini ada special award. Jadi ini adalah rangkuman dari masing-masing stream. Jadi dari masing-masing stream akan menilai pertama improvement yang inspiring ya. Artinya punya keunikan nilai tambah khusus yang dihasilkan dari penerapan Lean-nya khususnya ya atau improvement lainnya gitu. Jadi unik, menarik, bisa memberi nilai tambah, masukan juga bagi perusahaan atau audiens. Bahkan mungkin dari sudut pandang dewan juri ini hal yang baru bagi mereka. Mungkin hal-hal yang selama ini belum terpikirkan juga ya, kadangkala penerapannya ternyata bisa dilakukan, juga berdampak ya. Selain itu, Excellence Award ini kita melihat sejauh mana impact-nya ya, secara signifikan terhadap bisnis di perusahaan gitu ya. Jadi karena di dalam penerapan Lean setidaknya bisa menjawab dua hal, value added to the business, juga value added to the customer ya. Artinya bisa ditunjukkan customer-nya makin happy, oh market-nya makin tumbuh berkembang gitu ya. Jadi bisa mengatasi kesulitan-kesulitan customer juga selain mengatasi kesulitan-kesulitan bisnis di perusahaan. Dan yang ketiga, special award terkait dengan bagaimana presentasi ini disajikan sehingga benang merah alurnya dari awal sampai akhir mudah diikuti, kemudian juga bisa menginspirasi audiens juga ya. Jadi bisa sangat mudah untuk diikuti, menarik dan bisa mengelola pemaparannya dengan baik gitu ya, termasuk juga efektif dalam memanfaatkan waktu yang tersedia sehingga bisa mungkin lebih banyak diskusi sharing atau tanya jawabnya. Dan termasuk tanya jawab bisa tidak hanya dari dewan juri, nantinya juga memungkinkan dari peserta ya, peserta yang ada hadir di stream tersebut.
Nah, Dewan Juri sendiri umumnya levelnya adalah senior manajemen ke atas, ya, di mana mereka adalah praktisi dan ahli di dalam improvement, continuous improvement di Indonesia. Ya, jadi punya integritas yang sangat tinggi. Mereka juga punya point of view yang sangat strategik ya, karena punya pengalaman sebagai eksekutif di perusahaan. Jadi harapannya dengan diskusi bersama Dewan Juri selama Streamline juga nantinya bisa membantu memberi insight baru ya, terutama melalui dari pertanyaan-pertanyaan beliau. Dan Dewan Juri ini juga proven membangun budaya continuous improvement di perusahaan. Ya, jadi masukan catatan beliau di dalam penjurian akan sangat bermanfaat bagi peserta dan perusahaan. Ya, jadi bentuk catatannya akan ada seperti ini. Jadi semua kategori award pasti akan dapat catatan-catatan hal apa yang sudah baik ya, yang bagus sudah dijalankan dengan baik gitu ya dan distandarkan itu akan disampaikan dan point for improvementnya juga akan disampaikan. Jadi masukan-masukan sehingga penerapannya makin baik ke depannya juga akan bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dari linnya. Terakhir, untuk biaya investasi bisa diakses juga di website CI Convention ya. Jadi di sini untuk LIN dan TPM karena secara company wide ya harganya. Kemudian nanti jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan dapat menghubungi tim panitia CI Convention. Ada Mbak Arum di sini. Bisa direct melalui WhatsApp atau bisa chat ke di website CI Convention. Ya di situ ada fitur chatnya juga. Link langsung ke WhatsApp. Kemudian untuk biaya ini sudah termasuk PPN, sorry, belum termasuk PPN, akomodasi dan transportasi ya selama di Bandung, tapi sudah termasuk akses untuk mengikuti semua stream. Jadi nanti peserta bisa memilih stream mana saja untuk bisa diikuti ya, selain tentu saja stream tempat presentasinya. Bisa ikuti fokus group discussion di hari kedua, kemudian juga mengikuti booking consultation corner, kemudian ada mengikuti collaboration atau benchmark visit kunjungan industri, sudah mendapatkan sertifikat, mendapatkan CIC kits, di dalamnya ada goodie bags dan lain-lain, termasuk t-shirt, termasuk semua untuk coffee break dan makan siang, dan juga gala dinner di hari ketiga. Jadi eh, sudah lengkap ya all in di sini untuk peserta. Ya, silakan jika ada ya polling mungkin silakan berkenan mengisi menilai sambil untuk mengingatkan sesi sosialisasi berikutnya akan dilaksanakan tanggal 30 Juli ya terkait dengan suggestion system ya. Jadi yang belum eh, sempat ikut bisa mengikuti ya. Jadi silakan dapat mengisi polling webinarnya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan juga boleh langsung disampaikan. Bisa ya, baik. Ya, kami berikan waktu untuk Sobat Improvement mengisi polling webinarnya.
Baik, Bu Patricia dari Lensen, izin kami jawab dari pertanyaannya ya, Bu. Apakah ada info mengenai industri visitnya dari perusahaan mana saja? Baik, yang sudah confirm saat ini ada perusahaan yang memproduksi alat adventure, perlengkapan adventure ya Bu ya. Mungkin sudah bisa menebak ya, dan itu akan melihat selain area pabriknya juga area office ya. Jadi kita akan bertemu di office-nya, dan untuk perusahaan lain ada perusahaan makanan ya. Perusahaan makanan memproduksi makanan ringan, snack ya. Jadi untuk yang adventure, alat-alat perlengkapan adventure itu ya terutama outdoor ya. Outdoor itu bisa eh, rencananya akan dua site ya. Jadi ada ke area produksi pabriknya dan juga area office ya. Hmm. Baik, sama-sama dengan senang hati Bu Patricia. Semoga bisa ikut serta ya Bu ya. Jadi jika sudah registrasi mungkin bisa langsung booking untuk mengikuti apakah kunjungan industri atau eh, outdoor games atau simulation games-nya ya. Silakan dipilih karena untuk yang kunjungan industri memang cukup dibatasi ya jumlahnya. Biasanya memang tidak lebih dari 40 atau 50 peserta karena keterbatasan ruangan atau area untuk akses terutama masuk ke area produksi dan lain-lain ya. Jadi eh, siapa yang cepat dia akan dapat prioritas untuk ikut gitu. Baik, terima kasih sudah berkenan mengisi pollingnya, dan selanjutnya untuk Sobat Improvement yang belum sempat mengikuti sesi-sesi sebelumnya. Jadi sesi sebelumnya dapat diakses melalui QR code ini. Mungkin rekan-rekan boleh screenshot dulu atau ngecek ya. Oke, sambil saya jawab beberapa pertanyaan dari Pak Kevin Sutanto, Wing Surya. Terima kasih Pak Kevin untuk pertanyaannya. Apakah PPT ini bisa di-share? Sangat memungkinkan Pak, bisa di-share. Mudah-mudahan rekan-rekan dari Wing Surya bisa ikut join ya di CIC dan khususnya Streamline. Kemudian Pak Agung Mustahid Priyabadi Indotama, untuk kunjungan industri concernnya di tema apa Pak? 5S, Lean, dan PDCA. Untuk kunjungan industri tidak ada tema spesifik khusus ya Pak, karena agar bisa mengakomodir semua, jadi tema utamanya adalah bagaimana, jadi lebih dari sisi budaya ya, culture, membangun nilai-nilai budaya culture yang menunjang kegiatan continuous improvement. Jadi seperti apa dilakukan. Nah, namun di situ pun tetap kita bisa lihat sebenarnya konsep-konsep 5R atau Lean, PDCA-nya, cuma memang versi perusahaan tersebut. Jadi kita bisa lihat juga. Jadi mereka memang ada kegiatan improvement, inovasi, tapi tentunya sesuai dengan karakteristik organisasi mereka. Jadi mereka juga punya desain sendiri bagaimana menjalankan improvement gitu. Semoga membantu penjelasannya Pak Agung Mustahid. Jadi untuk kunjungan industri memang arahnya lebih bagaimana membangun budaya yang kondusif untuk agar continuous improvement bisa tumbuh berkembang gitu ya. Jadi orangnya terlibat ya. Salah satu yang menarik mungkin ada kisi-kisi sedikit ya di salah satu perusahaan perlengkapan adventure itu, bagaimana nilai-nilai perusahaan, budaya di perusahaan itu ditanamkan salah satunya saat sesi-sesi khusus, misalnya salah satunya meeting. Mereka balik lagi setelah meeting review nilai-nilai apa yang sudah tercermin, nilai apa yang belum tercermin gitu ya. Jadi setiap meeting di beberapa level langsung retrospektif ya, atau Hanse tadi ya, lihat nilai-nilai apa nih yang udah tercermin selama kita meeting atau mengambil keputusan. Kalau misalnya di level manajerial ke atas, kira-kira nilai
yang kita abaikan apa ya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, hal itu juga berlaku pada saat membahas improvement meetingnya gitu. Nah, itu menarik sekali ya bagaimana mereka mengemas hal tersebut. Baik, Pak Agung, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain dari rekan-rekan atau boleh eh, langsung menggunakan speakernya juga, Bapak Ibu, silakan. Jika ingin menyampaikan langsung, boleh mungkin dikas. Ya, dibuka. Ya, silakan. Dan untuk informasi ini, jika kurang jelas juga bisa mengakses website CIC ya. Jadi di situ ada cicconvention.co.id. Jadi bisa mengakses website kami. Jadi semua informasi mengenai CI Convention dapat dilihat di website tersebut. Untuk detail spesifik mengenai sosialisasi nanti ada pilih slash sosialisasi gitu ya. Jadi bisa dilihat juga. Kemudian rekaman mengenai stream lainnya bisa diakses menggunakan QR code ini. Ya, kembali jangan lupa untuk jika ada hal yang kurang jelas dari pemaparan kami, berkenan bisa menghubungi kami melalui email, melalui Mbak Arum dengan inisial ra@pkm.co.id, kemudian dengan WhatsApp ya Mbak Arum ada 0815 9345 635. Kalau ada waktu juga bisa visit kantor kami juga ya, PKM di Cempaka Putih, nanti bisa sambil kulineran ya di Cempaka Putih. Yang ingin tahu kantor PKM juga bisa datang. Baik, terima kasih banyak. Sampai bertemu terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu ya Pak Eko. Pak Diki juga sampai bertemu.